Baik, pada siang hari ini kita akan presentasikan dari Bapak Arifuddin Soleh tentang penguatan karakter melalui pembiasaan. Baik, untuk memulainya, mari kita lanjutkan kepada sebagai moderator Bapak Bahar. Kepada Bapak Bahar dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu dimanapun berada pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Maret 2019. Saya yang bertugas pada hari ini sebagai moderator, Ibu Mimi sebagai host, dan pemateri kita adalah Bapak Arif Sarifuddin. Untuk mendengarkan paparan beliau, marilah sama-sama kita dengarkan. Semoga apa yang dipaparkan pada hari ini dapat menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Kepada Bapak kami persilakan. Pak Bahar, jadikan yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru hebat se-Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan mengenai penguatan karakter melalui kegiatan pembiasaan. Hal ini berhubungan dengan kurikulum nasional atau kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016 berpendapat bahwa gerakan penguatan pendidikan karakter itu sangat banyak tindakan intoleransi dan perilaku kekerasan. Oleh karena itu, kementerian tersebut membuat satu gerakan yang bernama penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter ini diaktualisasikan melalui berbagai macam program yang ada di sekolah. Di antaranya salah satunya yaitu mengenai pembiasaan yang ada di sekolah. Kemudian pembiasaan tersebut merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Hanya saja mungkin kegiatan pembiasaan yang dilakukan sehari-hari tidak terprogram. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan satu kegiatan pembiasaan yang memang diprogramkan. Kemudian yang selanjutnya mengenai karakter, karena ada penguatan pendidikan karakter, maka karakter menurut bahasa Indonesia merupakan tabiat atau sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Artinya orang yang berkarakter berarti orang yang kemudian berperilaku, bersifat atau berwatak tertentu dan watak tersebut membedakan dirinya dengan orang lain. Artinya orang baik tersebut dikatakan sebagai orang yang berkarakter dan orang yang berperilaku tidak baik berarti orang yang karakternya kurang baik atau tidak berkarakter. Selanjutnya penguatan. Arti penguatan di sini merupakan upaya untuk memperkuat karakter peserta didik sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan dapat ditumbuhkan kembali. Artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan bermakna dan memiliki nilai-nilai pendidikan karakter sehingga nilai-nilai karakter tersebut tumbuh pada individu peserta didik. Tujuan pemerintah mengadakan penguatan pendidikan karakter yaitu agar tumbuh nilai-nilai karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai utama gerakan Indonesia Revolusi Mental yaitu ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelima, nilai karakter ini digaungkan melalui berbagai macam penguatan yaitu yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dan melalui berbagai macam tahap. Selanjutnya, kita mengenal bermacam-macam program pembiasaan di sekolah. Di antaranya tidak kita sadari mungkin setiap pagi kita menyambut terdidik
itu merupakan satu kegiatan pembiasaan. Kemudian budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kegiatan upacara bendera, kegiatan literasi selama 10-15 menit pertama setelah dia datang sekolah, kemudian berkumpul dan mengadakan literasi. Kemudian ada kegiatan English Day, mungkin di sekolah-sekolah tertentu ada kegiatan English Day. Kemudian ada kegiatan budi pekerti atau membaca Yasin. Kemudian ada kegiatan senam, kegiatan Lisa, lihat sampah ambil, kegiatan gotong royong, bersalaman, melepas pulang peserta didik, dan lain-lain. Ada bermacam-macam kegiatan pembiasaan di sekolah. Nah, untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan tersebut, ini ada beberapa contoh format implementasi pendidikan karakter. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan antara pendidikan karakter yang dilakukan atau pembiasaan karakter yang dilakukan di sekolah dengan nilai sikap dan nilai sikap sosial dan nilai keagamaan, yaitu yang ada pada rapot peserta didik. Artinya setiap kegiatan-kegiatan mulai dari pagi dia datang sampai dia pulang ke rumah itu merupakan kegiatan yang mengandung karakter. Nah, kegiatan yang mengandung karakter tersebut bisa kita buat nantinya dalam bentuk pelaksanaan kegiatan. Misalnya ada religius. Religius ini kegiatannya misalnya melaksanakan sholat berjamaah, kemudian membaca Yasin misalnya, kemudian ada kegiatan budi pekerti dan sebagainya. Ini dilaksanakan pada tanggal berapa, anak tersebut secara global. Ini secara global. Dan untuk secara individu itu mungkin bisa dibuat di jurnal harian kita. Nah, ini contoh implementasi karakter melalui pembiasaan. Ini ada religius, memberi salam, bersamaan pada guru setiap masuk sekolah, berdoa sebelum pembelajaran, melaksanakan salat duha secara berjamaah setiap hari Jumat, mengenal tausiah setiap hari Jumat sebelum masuk kelas, melaksanakan infak setiap hari Jumat, melaksanakan salat zuhur berjamaah, membaca Al-Quran dan menghafal ayat pendek setiap kegiatan keagamaan. Ini yang karakter religius. Kemudian ada juga yang disiplin. Nah, yang disiplin seperti datang tepat waktu. Sebelum jam 7 peserta didik sudah berada di sekolah. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari nilai karakter tersebut, otomatis yang paling utama adalah kita sebagai pendidik yang harus lebih awal datang. Artinya kita bisa mencontohkan yang terbaik, baru peserta didiknya akan merasa dia itu termotivasi. Jadi kalau terlambat, otomatis peserta didik pun bisa terlambat. Kemudian kerapian dan kebersihan pakaian dicek setiap hari oleh pendidik. Kegiatannya dilakukan setiap pagi saat penyambutan peserta didik. Karena ada peserta didik datang, disambut oleh pendidik, bersalaman, dilihat apakah ada kekurangan dari pakaiannya atau barangkali ada yang tidak rapi, atau barangkali ada rambutnya tidak disisir, atau ada barangkali buku pelajarannya yang tidak terbawa, atau barangkali ada juga yang misalnya tali sepatunya dan sebagainya. Dan ini dilakukan setiap pagi. Tugas guru atau pendidik tersebut mengecek setiap peserta didik yang datang ke sekolah. Tahu ini dilakukan pembiasaan di sekolah dengan mengadakan literasi. Contohnya, setiap pagi sebelum masuk sekolah, peserta didik dikumpulkan di lapangan, kemudian peserta didik mengambil buku atau membuka buku dari tasnya, membaca buku selama 10-15 menit. Sebelumnya, pendidik menginformasikan dulu kepada peserta didik
untuk membawa buku bacaan. Bacaan apa saja, misalnya mengenai dongeng, mengenai pelajaran, atau mengenai bahasa Inggris, dan sebagainya. Kegiatan ini bersifat kegiatan menyenangkan. Artinya tidak membebani peserta didik. Peserta didik pun boleh juga buku di perpustakaan saja. Untuk mengambil buku di perpustakaan berarti peserta didik harus mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Di perpustakaan memang banyak disediakan buku-buku yang menarik untuk dibaca anak-anak. Kemudian ada juga rasa ingin tahu. Ini karakternya ini ada belajar membaca Al-Quran, kemudian cerdas cermat. Kalau pada kegiatan ekstrakurikuler juga ada kegiatan pramuka itu tali temali. Jadi seluruhnya itu merupakan kegiatan rasa ingin tahu. Pada kegiatan seperti ekstrakurikuler anyaman dan menyusun kerang-kerang itu juga sama rasa ingin tahu. Artinya segala sesuatu yang ingin dia ketahui tidak mesti dengan cara membaca. Bisa saja dengan cara dipraktekkan, bisa saja dengan cara dicoba, bisa saja dengan cara dilakukan. Artinya gini, kalau dicoba bro hanya sekali-kali saja, tapi kalau dilakukan bisa berkali-kali. Penasaran, nah ini rasa ingin tahu. Berarti rasa ingin tahu tersebut bukan saja pada kegiatan membaca. Selanjutnya, misalnya ada rasa karakter tanggung jawab. Yang itu ada menyiapkan peralatan untuk kegiatan pembiasaan. Contoh, pada pagi hari ada petugas piket untuk menyiapkan tikar di lapangan. Misalnya kegiatan menyiapkan tikar di lapangan ini untuk kegiatan sholat duha. Biasanya pada hari Jumat. Kalau di sekolah ini pada hari Jumat. Setiap Jumat pagi peserta didik diharuskan melaksanakan sholat duha khusus untuk yang muslim. Sementara untuk yang muslim itu ada bimbingan khusus oleh guru agama tersendiri. Ketika dia merapikan pagi hari, otomatis dia juga merapikan peralatan-peralatan yang digunakan. Ini merupakan tanggung jawab. Kemudian ada contoh karakter peduli sosial. Ini ada mengadakan penyuluhan kepada peserta didik tentang penyakit demam berdarah bersama dengan dokter. Biasanya kita setiap sekolah itu ada kerjasama dengan puskesmas, terutama untuk sekolah SD. Kita ada kerjasama biasa dengan puskesmas setempat, dan puskesmas setempat tersebut dia itu menjalin mitra dengan sekolah-sekolah karena dia ada program juga, program khusus dari puskesmas. Nah, melibatkan peserta didik. Contohnya, misalnya ada kegiatan Jumanti atau kegiatan imunisasi dan sebagainya. Maka dari puskesmas tersebut, dia juga membutuhkan mitra dan membutuhkan peserta didik untuk dilakukan imunisasi tersebut. Kemudian selain itu, ada juga menyantuni anak-anak yatim dan duafa. Biasanya kalau di sekolah kami ini diadakan pada bulan puasa. Setiap bulan puasa, peserta didik bersama dengan orang tua mengumpulkan sembako. Dan sembako ini bisa berupa beras, bisa berupa terigu, bisa berupa telur, supermie, dan sebagainya dikumpulkan di sekolah. Dan sekolah mengemas sembako tersebut, selanjutnya didistribusikan ke beberapa tempat panti asuhan. Kegiatan ini berlangsung setiap tahun secara kontinu. Dan artinya kalau program-program ini sudah diketahui oleh peserta didik dan direstui oleh komite serta bisa bekerja sama dengan wali murid, maka kegiatan menyantuni anak yatim bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian ada contoh karakter peduli lingkungan. Pada peduli lingkungan ini, peserta didik
membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Artinya, di sekolah tersebut sudah ada program LISA. Program LISA ini lihat sampah ambil. Tanamkan pada diri peserta didik bahwa sekolah tersebut merupakan rumah kedua bagi mereka. Oleh karena itu, yang menjaga, yang merawat adalah mereka. Nah, setiap ada sampah harus diambil, dibuang ke tempat sampah. Biasanya yang di tempat-tempat kami itu ada sampahnya dari daun-daun. Kalau plastik memang sudah kita pilah-pilah. Kalau dari daun-daun banyak dan diambil, dibuang ke tempat sampah, dijadikan satu tempat itu khusus untuk pupuk kompos. Nah, dari organik tersebut. Jadi ada pengolahannya dan diolah setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali baru kita ambil. Nah, untuk sampah yang botol plastik kita kumpulkan juga, dipilih-pilih, dipisah-pisahkan, kemudian ada keranjangnya, ada keranjang sampah khusus untuk botol-botol dari aqua, dari aqua gelas, aqua sedang, aqua besar, itu ada dipisah-pisahkan. Jadi caranya dibuka tutupnya, dibuka labelnya, tutupnya dipisahkan, disatukan dengan tutup yang lainnya, label dipisahkan, disatukan dengan label lainnya, kemudian untuk botolnya dipisahkan, botolnya dengan botolnya sendiri. Nah, sekolah kami sudah bekerja sama dengan bank sampah. Artinya, setiap sampah sudah menumpuk, sudah kita kemas dalam karung, maka kita tinggal panggil bank sampah tersebut, sehingga bank sampah tersebut akan datang ke sekolah kami. Bank sampah tersebut nanti menimbang berapa banyak untuk botolnya, berapa banyak untuk tutupnya, berapa banyak untuk merek-mereknya. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam rekening. Biasanya kalau sekolah-sekolah di Batam yang lain pun mungkin ada bank sampah. Nah, bank sampah tersebut bermanfaat sekali untuk kemajuan sekolah tersebut karena ada dana di situ. Selanjutnya, ini ada misalnya karakter nasionalisme. Karakter nasionalisme ini biasanya pada kegiatan upacara bendera. Nah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena rasa nasionalisme ini mencerminkan rasa cinta terhadap tanah air juga. Kemudian membiasakan menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu-lagu daerah. Kemudian mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, hal ini masuk juga secara individu ke dalam penilaian jurnal atau sikap sosial. Ada sikap sosial dan ada sikap spiritual. Kalau tadi secara kalau menilai karakternya, maka nilai karakter tersebut masuk ke dalam butir-butir sikap. Butir-butir sikap ini nanti masuk ke dalam nilai rapot. Nah, ini yang maksud saya bisa seperti jurnal sikap sosial, ada spiritual, ada juga yang tadi nilai karakter. Keseluruhannya untuk memudahkan guru atau pendidik membuat butir-butir sikap. Contoh, ini pada jurnal. Kalau tadi secara global, ini secara individu. Kalau pada jurnal tadi, misalnya Rizky tidak melaksanakan tugas tepat pada waktunya, berarti tidak tanggung jawabnya. Atau tepat pada waktunya berarti melaksanakan butir sikapnya tanggung jawab. Kemudian misalnya ada galuh, mengganggu teman saat belajar, itu berarti butir sikapnya ada yang tidak sopan dan sebagainya. Nah, ini ada rekap nilai spiritual yang akan kita masukkan dalam rapot. Inilah yang sebenarnya yang kita inginkan mulai dari awalnya sampai dengan akhirnya, sampai menjadi deskripsi rapot. Awalnya bisa melalui jurnal tadi, dan secara globalnya bisa melalui kegiatan penerapan pembiasaan yang diharapkan nilai karakternya tersebut. Jadi seluruhnya akhirnya masuk ke dalam deskripsi rapot.
Dan begitu pula dengan sosial, ada spiritual dan sosial. Nah, ini ada contoh-contoh pembiasaan. Ada contoh pembiasaan yang tadi seperti 5S, ada foto-foto guru bersalaman dengan murid yang datang. Ini selanjutnya Bu ya. Yang mengembangkan 5S. Kemudian juga ada contoh pembiasaan gotong royong. Yang selanjutnya Bu. Itu ada kegiatan gotong royong. Jadi kegiatan gotong royong ini tidak hanya melibatkan siswa. Sekali-kali sebelumnya Bu, sekali-kali kegiatan gotong royong ini mengundang orang tua. Jadi kegiatan gotong royong ini biasanya dilakukan mungkin bisa 3 bulan sekali untuk dengan orang tua. Tapi kalau untuk peserta didik, setiap minggu itu kita laksanakan. Tapi kalau dengan orang tua bisa 3 bulan sekali atau bisa 6 bulan sekali. Nah, kegiatan ini untuk mengakrabkan, salah satunya untuk mengakrabkan sekolah dengan orang tua. Karena selama ini kedekatan sekolah dengan orang tua itu mungkin kurang begitu akrab. Nah, dengan acara-acara seperti ini, maka ada keakraban antara orang tua dengan sekolah. Selain kegiatan gotong royong juga, ada kegiatan-kegiatannya seperti pentas seni yang melibatkan komite dan orang tua. Ada juga kegiatan misalnya kegiatan hari-hari besar yang juga melibatkan orang tua. Nah, momentum yang seperti ini dimanfaatkan oleh sekolah untuk menjalin kerjasama dengan orang tua. Selama ini kemungkinan di sekolah-sekolah lain belum dilaksanakan, sehingga ada image yang tidak baik terhadap sekolah. Padahal sekolah dan orang tua harus ada kerjasama. Nah, ini contohnya, salah satunya gotong royong. Kemudian tadi ada contoh-contoh kegiatan budi pekerti, inilah dia contoh yang budi pekerti, salat berjamaah, salat duha berjamaah di lapangan ya. Nah, itu ada kantin sehat. Nah, ini mengenai kantin sehat juga. Selain ada kantin sehat, ada kantin jujur. Ada kantin sehat. Kantin sehat ini kita bekerja sama dengan BPOM, Badan POM. Jadi setiap paling tidak 6 bulan atau setahun sekali, BP POM akan datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kantin sehat. Sebelum BP POM datang, sekolah sudah menugaskan guru atau pendidik untuk menjadi koordinator kantin. Artinya, kantin tersebut akan dicek oleh guru sebagai koordinator. Apa yang dicek? Di antaranya misalnya kantin tersebut tidak boleh menjual permen. Kemudian kantin tersebut tidak boleh menjual mie instan, apalagi mie basah. Kan biasanya ada pada makanan-makanan soto atau bakso ada mie basah. Itu dilarang di sekolah. Kemudian misalnya ada makanan-makanan dari luar yang berwarna, yang warnanya yang terlalu over, itu pun dilarang. Nah, ada juga beberapa kategori yang kategori tersebut kita berikan kepada kantin-kantin. Di sini ada 4 kantin, diberikan kepada kantin sehingga para pengelola kantin tersebut paham, oh ini tidak boleh, ini boleh. Jadi diharapkan para pengelola kantin memasak masakan tersebut di tempat itu, diharapkannya seperti itu, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan yang fresh. Nah, ini ada kegiatan sebenarnya itu ada kegiatan guru-guru mengecek apa benar apa tidak. Sebab pernah juga kejadian, memang sih tidak diungkapkan secara di publik, itu ada beberapa yang paling nyata, itu ada beberapa kantin menjual soto itu menggunakan mie itu ternyata setelah kita periksa oleh BP POM, rupanya mie-nya mengandung formalin. Ini yang tidak dibenarkan.
Kemudian ada kegiatan literasi itu. Nah, ini kegiatan literasi membaca bersama. Biasanya kegiatan ini dijadwalkan. Misalnya pada hari Senin itu upacara, hari Selasa kegiatan English Day, ke hari Rabu kegiatannya tuh baru literasi. Berarti setiap hari Rabu pagi itu ada literasi, membaca bersama-sama. Hari Kamis kegiatan olahraga, berarti hari Kamis kegiatan olahraga, sama-sama pagi itu olahraga. Hari Jumat kegiatannya budi pekerti, hari Sabtu libur. Kan hanya kita 5 hari sekolahnya. Nah, ini kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan itu harus dijadwal. Kegiatan pembiasaan dan kegiatan-kegiatan lain harus terjadwal. Nah, ini contoh sari upacara. Oke, nah ini selain ada juga di kelas-kelas selain tadi literasi, di setiap kelas kita mengadakan sudut baca. Artinya peserta didik menyumbangkan, ini menyumbangkan sifatnya. Peserta didik menyumbangkan buku-buku yang tidak dipakai, atau buku-buku baru, buku-buku yang bermanfaat seperti dongeng-dongeng, cerita-cerita, atau buku pelajaran yang lama, atau barangkali hal-hal yang baru, dibawa ke sekolah, diletakkan di sudut baca. Ada namanya kotak atau kotak baca, di situ ada buku-bukunya, atau rak buku, ada buku-buku, dan setiap peserta didik yang sudah membaca, menulis, ada yang namanya pohon baca. Pohon baca ini berguna untuk mengetahui sejauh mana peserta didik tersebut membaca buku. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mengecek. Anak-anak sendiri akan membuat sendiri dia. Menulis, oh misalnya hari ini saya membaca buku dongeng si kancil. Dari halaman 1 sampai dengan halaman 20 misalnya. Berikutnya dia tulis nanti tuh yang membaca dongeng si kancil. Dia tulis, dia tempelkan ke daun tersebut, namanya pohon baca, yang berbentuk daun-daunnya akan ditempel di pohon-pohon baca tersebut. Kemudian besoknya dilanjutkan lagi. Kemudian dia membaca di buku cerita si kancil, dari halaman 20 sampai halaman 5 dan sampai habis. Setelah selesai, maka peserta didik akan menceritakan kepada kawan-kawannya atau kepada teman-temannya. Nah, ini manfaat sudut baca. Jadi, biasanya sudut baca ini membuat peserta didik menjadi senang, nyaman di kelas. Baik, terima kasih pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pembiasaan ini 15 menit sebelum masuk kelas, maksudnya kita mengadakan pembiasaan. Dan itu terjadwal. Untuk hari Selasa misalnya itu English Day. Jadi anak-anak pagi-pagi itu selain dia bercakap atau berbicara bahasa Inggris, sebisanya atau menghafal bahasa Inggris, mereka juga membawa buku-buku bahasa Inggris atau bacaan-bacaan atau hafalan-hafalan bahasa Inggris. Selama 15 menit mereka di lapangan. Di lapangan itu berkumpul semuanya. Jadi mereka ayo sama-sama menghafal bahasa Inggris. Memang sih kadang-kadang kita sendiri pun agak sulit ini. Tapi itulah penerapan dari pemerintah, tujuannya biar bagus, biar maju sekolahnya. Nah, pada hari Rabu itu khusus untuk literasi aja, untuk membaca saja. Pada hari Kamis senam. Kita senamnya bukan hari Sabtu, senamnya hari Kamis. Hari Kamis semua senam seluruhnya. Nah, pada hari Jumat baru budi pekerti. Tadi sholat duha, baru biasa budi pekerti. Dari budi pekerti ini setiap Jumat tersebut dijadwalkan untuk anak-anak tampil, misalnya sebagai nanti untuk yang menjadi kultum atau kuliah 7 menit, anak-anak nanti ditampilkan, atau yang pidato, karena ada ekstrakurikuler pidato, ada ekstrakurikuler membaca Al-Quran. Nah, nanti pada hari Jumat tersebut ditampilkan, itu sudah dijadwalkan, terjadwal.
Nah, ini sudah terbiasa dan mereka pun sudah terbiasa untuk tampil. Dan ini dilombakan gitu. Pada sewaktu-waktu itu dilombakan. Dilombakan ya Pak ya? Tidak setiap hari, tidak setiap hari. Untuk tampilnya setiap hari, tetapi dilombakan setiap tahun dilombakan. Itu pada acara pentas seni. Pentas seni dilakukan biasanya pada bulan Mei. Setiap bulan Mei kita mengadakan pentas seni. Nah, pentas seni ini bekerja sama dengan komite, bekerja sama dengan orang tua, dan komite bersama dengan orang tua menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk pentas seni. Jadi panggung tersebut dihias sama dia. Kemudian sound system disiapkan sama orang tua. Nah, disitulah nanti peserta didik menampilkan kebolehannya. Dan kebolehan tersebut dinilai tim jurinya ya dari mereka-mereka orang tua, wali murid, komite-komite tersebut. Sendiri ya Pak ya, jadi diadakan di sekolah. Di sekolah. Kegiatan-kegiatan itu ya Pak. Ini lombanya bentuknya apa aja Pak ya tadi jenisnya? Jenisnya bisa saya pidato, bisa cerdas cermat, di situ bisa juga nanti baca puisi, baca dia dongeng, bisa juga gurindam, bisa dia bernyanyi, solo vokal atau langgam Melayu, bisa dia berbicara bahasa Inggris, itu bermacam-macam. Nah, itu tergantung daripada rapat dan memang itu sudah ada kegiatan seluruh kegiatan ekstra sebagai dilombakan sebagai kegiatan dari pembiasaan yang literasi ini ya. Ya. Itu tadi Pak saya yang ini untuk pelaksanaan sholat duha, ternyata untuk sholat duha itu mungkin hanya sekali seminggu atau setiap hari nih. Jadi kalau saya simak tadi ada pembiasaan sholat duha itu gitu. Jadi itu dilakukan di setiap hari apa hanya di hari Jumat saja? Itu khusus dilakukan pada hari Jumat. Oh, hanya pada hari Jumat saja ya. Jadi tidak ya. Setiap hari dilaksanakan. Tidak setiap hari, kecuali untuk sholat berjamaah setiap hari. Sholat berjamaah itu gini, sholat berjamaah untuk yang sholat berjamaah di musola itu untuk siswa-siswa kelas tinggi. Yang siswa-siswa kelas rendah, sebagian kelas 1, 2, 3, dan sebagian kelas 4, itu di kelasnya ada musola mini. Jadi mereka bisa sholat di kelasnya masing-masing. Ada di gambar, boleh saya tampilkan di sini. Jadi kalau satu kelas anaknya berapa Pak satu kelasnya? Satu kelasnya 24 sampai 28. Oh, 24 sampai 28 saja, tidak seperti negeri yang lain ya, berarti 06 ya. Ya. Pak ya. Terus tadi Pak ada Bu Lin, tolong agak diputar tadi ada apa namanya di belakang tadi saya lihat pojok baca ya. Pojok baca ini dibuat oleh anak-anak atau kerja sama orang tua Pak untuk pembuatan pojok baca? Pojok baca ini guru dengan peserta didik. Jadi itu kreasi anak-anak dengan peserta didik ditempelkan. Ada kan di sekolah itu kan ada yang namanya hasil karya. Hasil karya ini anak-anak ditempel. Kemudian untuk membuat sudut baca mereka hias sendiri. Dihias sedemikian rupa. Jadi masing-masing kelas itu mereka punya kreasi tersendiri. Dan setiap kelas itu dilombakan gitu. Mana kelas yang rapi, mana kelas yang tidak rapi. Jadi yang dilombakan kelas yang rapi. Jadi nanti kepala sekolah dalam setiap tahun akan mengumumkan ini kelas yang paling rapi. Sehingga dari masing-masing kelas itu berlomba untuk menghias kelasnya. Jadi berarti yang membuatnya siswa ya, tidak kerja sama orang tua ya? Tidak, siswa dengan guru aja. Siswa dengan guru saja. Oke. Bapak Ibu saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi absen terlebih dahulu. Ini absennya sudah ada di ini kita. Saya lagi ingatkan, dan yang ingin bertanya saya persilahkan ini mengenai pembiasaan literasi melalui pembiasaan ini, saya kira materi yang sangat luar biasa sekali. Penguatan karakter ya, penguatan karakter itu melalui kegiatan pembiasaan ini benar-benar karakternya dapat di matchkan dengan nilai sikap ya Pak ya? Ya, nilai sikap pada KI 2 gitu ya. Jadi bisa sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan nilai dari penilaian sikap. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ini ada contoh kegiatannya, ini luar biasa. Tadi saya lihat juga ada gotong royong
bersama orang tua setiap 3 bulan sekali gitu ya Pak ya. Ya. Nanti ada kantinnya, ada kantin sehat, ada kantin jujur juga. Banyak sekali ini kegiatannya dan ini sangat luar biasa. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang bertanya. Di sini ada Ibu Mimi, ada Ibu Marlina, Ibu Dewi, Pak Hirno ya ini ya. Pak Bahar, suaranya nggak jelas. Hah, suara saya nggak jelas ya? Baru bagus. Itu Tadi nggak ada suara. Tadi Pak ini dengar kok. Ya kan Pak ya, Pak Arif ya? Iya, jelas. Tapi jauh. Oh. Ada Ibu Siti Marpuah, ada Ibu Nilah, ini kenapa nih masuknya nggak ada suaranya nih? Oke, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Ibu Lin ada pertanyaan mungkin mengenai bagaimana? Ingin tertarik sama apa tadi Pak Bahar, sama apa tadi ingin cari-cari nih? Tadi kan ada yang sudut baca. Iya, di itu yang saya kelas pertanyakan tadi. Ternyata sudut baca itu mereka diperlombakan di setiap kelas gitu. Jadi Pak, ini waktu perlombaannya ini kapan nih Pak? Apakah setiap semester atau setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali atau gimana ini Pak untuk perlombaan dari pojok baca? Di bawah lagi boleh, di bawah pas satu lagi. Oh ini. Iya, Iya ini. Pak Bahar, tertariknya di sini Pak Bahar. Seandainya tempat ini kayak gini ya, berlomba-lomba, gurunya sama guru enak Pak Bahar. Iya, ini karena saya juga kagum gitu tadinya. Ternyata setelah saya teliti, setelah saya tanya ke Pak Arif tadi sebagai narasumber, ini jumlah muridnya 24 sampai 28 saja ya Pak ya. Jadi mereka sudah standar. Itu satu sekolah izin tuh Pak Bahar. Sudah standar nasional. Berarti Bu Lin enak dong bikin ini literasi di kelasnya. Apa pojok baca karena muridnya kan ini. Iya, Iin udah ada Pak Bahar yang ini. Cuman Iin lihat ini cantik kali hiasannya gitu. Tertariknya di sini Pak Bahar. Iin udah ada pojok baca di kelas Iin. Cuman respon dari kepala sekolah belum ada yang seperti Bapak ini bilang diperlombakan gitu kan, bisa memotivasi guru ya. Kan. Selain guru juga siswa dong. Jadi luar biasa ini. Iya, ini nggak ada kayak gini. Kelas saya itu kan 42, ada 40, ada 48. Jadi untuk ini, jadi pojoknya udah nggak ada lagi gitu, penuh dengan kursi siswa. Penuh kan? Gitu. Iya. Sama Pak, di sekolah saya juga 48. Oh iya Bu Mimi SD mana Bu Mimi? Oh saya di SMP. Di SMP ya. Jadi kalau SMP lagi kan beda-beda ya Bu Mimi. 46. Iya. Makanya. Jadi dia tertarik ini sama hiasannya ini. Ini kita bisa kunjungi. Ini apa nih Pak Saipul Pak Arif, ini apa nih? Yang mana nih Bu? Yang saya tunjuk ini. Bentar, saya siapin dulu nih. Pak Arif ngajar di kelas berapa ini Pak? Kelas 6. Kelas 6 ya Pak ya? Kelas 6 sama nih Pak Arif. Sama. Oh, selamat bergabung Ibu Kamila Zakiah, Ibu Mila. Ibu Mila kemarin itu seharusnya udah masuk di grup kita sejak lama, tapi saya nggak tahu kenapa beliau tidak termasuk. Akhirnya tadi saya baru lihat loh, kok nggak ada di grup gitu. Ternyata beliau namanya belum dimasukkan ke dalam grup. Selamat gabung Ibu Mila, salam kenal. Tapi udah bertugaskah dia Pak? Belum, makanya Ibu Mila ini ya Allah, samping-samping sama Pak sekolah Bahar. saya nih. Gak apa-apa kan, masih ada waktu, insya Allah bisa dikejar ya. Ada ibu baru tadi tuh, Ibu Siti tuh, bisa lah Bu Siti tampil besok ya. Ibu Siti Marpuah ya? Iya. Bu Siti dibuka aja suaranya Bu Siti, ini suaranya nggak dibuka Bu Siti, jadi nggak kedengaran nih. Semalam ada Ibu Anista juga tadi ambil bagian, nanti sesi kedua. Ayo, nggak apa-apa. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu pada yang ada pada sore hari ini, nanti malam itu kita ada apa namanya, menjadi duta rumah belajar yang akan disajikan oleh Pak Sumadi. Saya kebetulan akan jadi moderator dan hostnya nanti Ibu Hafsah Binaya. Iya, enak kali bisa gabung. Nanti Bapak Ibu boleh gabung. Nanti saya akan share ke grup kita gitu. Jadi nanti malam kan tidak ada pemateri kita. Jadi ayo sama-sama kita gabung di room nantinya. Ini saya iniin. Berbunyi masuk, kita berbunyi pulang. Tutup ya. Sampai di sini ada hal lain. Ya Pak Arif, silakan Pak Arif, yang tadi Pak Arif mungkin bisa dijelaskan kembali itu bagaimana menciptakan pojok. Jadi kita print dulu, kertas dalam bentuk daun. Iya, nanti gitu. Anda tinggal tempel aja ya.
Anak itu nanti tinggal menempel setelah dia membaca, tempel di situ dia. Jadi semakin banyak dia membaca, berarti semakin banyak daun yang dia punya gitu. Jadi semakin banyak ilmu yang dia dapat gitu maksudnya. Ya rapi kali. Orangnya materi ke dalam. Iya deh. Motivasi. Ayo Bolin, buat kelasnya seperti itu. Ya, Yin punya sudut baca di sudut kelas Yin Pak Bahar, tapi tidak secantik ini. Jadi iri nih Yin. Jangan iri dong. Iri dong, iri harus apa? Cari bikin lagi biar bagus. Iri yang untuk kebaikan aja. Iya, iya. Ayo yang lain silakan. Iya, Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada mungkin kita tutup aja. Pak Arif mungkin bisa ringkaskan sedikit mengenai pembiasaan ini, kegiatan literasi melalui pembiasaan ini. Silahkan Pak Arif. Ya, baik. Pembiasaan ini sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah. Di masing-masing sekolah sudah kita lakukan. Hanya saja barangkali yang kita lakukan di sekolah artinya belum terprogram. Nah, mari bersama-sama kita coba membuat program pembiasaan. Program pembiasaan ini artinya nanti untuk menghasilkan nilai karakter yang dimiliki anak-anak tersebut. Jadi nilai-nilai karakter ini nanti akan membantu kita untuk membuat deskripsi pada rapot di bidang sosial dan spiritual. Nah, KI1 dan KI2 itu, jadi disitulah nanti kita akan membuat deskripsi ini secara global, secara umum. Artinya, di dalam rapot tersebut kan kita tidak menunjukkan hal-hal yang negatif, kita buat hal yang positif. Nah, anak itu sudah rajin, sudah ada peningkatannya di ibadahnya, sudah. Jadi kalau sudah semuanya, hampir rata-rata berarti baik semua. Tujuannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bahar. Ya, oke, itu saja penyampaian materi dari Bapak Arifuddin Soleh. Saya sebagai moderator hari ini sangat banyak mendapatkan pengetahuan dan informasi yang terbaru lagi dari Pak Arifuddin. Saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada sebagai pendengar mendapatkan hal yang sama. Untuk itu saya moderator mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Mimi. Silahkan Bu Mimi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Kita tutup sesi pertama untuk materi hari ini. Terima kasih kepada presenternya Bapak Arif dan moderator Bapak Bahar. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.